Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik Ananda, selamat berjumpa ya dengan Ibu. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang RPP pengajaran keterampilan menyimak dengan materinya yaitu tentang menyimak anekdot. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Di atas ini ada identitas pelajaran namanya, identitas mata pelajaran ya. Jadi Ibu ulangi kembali. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu kepanjangannya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru yang profesional pasti telah menyediakan RPP sebelum masuk kelas. Baik, ini ada identitas terbagi beberapa macam. Bu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Bu buat SMA Negeri 6 Padang. Nanti Ananda jika membuat RPP berikutnya bisa memakai nama sekolah Ananda sendiri. Yang kedua, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Yang ketiga, kelasnya atau SMS-nya kelas 10 semester 1. Materi pokoknya teks anekdot. Ya, kalau yang Ananda nanti bisa jadi LHO, teks deskripsi atau apa, itu sesuaikan dengan apa yang telah dibagikan. Kemudian tahun pelajarannya Ibu buat di sini kemarin 2017-2018, nanti Ananda bisa membuatnya menjadi 2020-2021. Alokasi waktunya 1 kali 50 menit. 1 kali pertemuan ini bisa Ananda tiru saja nanti. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensinya di sini ada 3. Nanti Ananda tiru sesuai dengan apa yang Ibu berikan. Biasanya dia seiring sejalan dengan KD diberikan. Kalau sudah ada KD-nya ada juga KI-nya. Jadi tinggal menyalin saja KI dan KD yang telah diberikan. Kebetulan ini 3. Ini bisa Ananda baca sendiri ya. Selanjutnya untuk KD yang di sini bunyinya yaitu 3.1, memahami struktur dan kaidah teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ini KD lengkapnya harus disalin lengkap-lengkap ya. 3.1, memahami struktur dan kaidah teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. Jadi dia ada strukturnya, kemudian ada kaidah kebahasaannya. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi atau istilahnya indikator boleh juga. Terbagi 4 di sini, dibagi ya, ada cabang-cabangnya dari KD tadi dibagi menjadi 4 indikatornya. Yang pertama itu memahami pengertian dan ciri-ciri teks anekdot. Jadi tiap-tiap teks itu beda-beda pengertiannya, beda-beda ciri-cirinya. Kalau teks LHO beda lagi pengertiannya dan ciri-cirinya. Jadi kita kalau yang ini tetap menjabarkan pengertian dan ciri-ciri teks anekdot tersebut. Itu 3.1.2. Harus dibuatkan angkanya Nanda ya. Yang tadi KD-nya 3.1, untuk indikatornya 3.1.1, nah, 3.1.2 dan begitu seterusnya. 3.1.1 memahami pengertian dan ciri-ciri teks anekdot. Yang kedua 3.1.2 adalah memahami struktur dari isi teks anekdot tersebut. Jadi ada strukturnya. Yang ketiga 3.1.3 memahami kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat 3.1.4 memahami contoh teks anekdot. Nanti kalau Ananda mau merancang RPP mengenai teks LHO tinggal mengganti kata-kata teks anekdot dengan teks LHO atau laporan hasil observasi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah ini bedanya sedikit saja dengan indikator ya. Kalau indikator memahami pengertian bla 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 bla. Sedangkan tujuan ini tinggal menambahkan kata-kata peserta didik mampu. Nah, peserta didik mampu sampai 4. Nah, itu dia. Lalu untuk baik, Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran ini bedanya dengan indikator tadi, selain menambahkan peserta didik mampu, kata-kata memahaminya diganti dengan menjelaskan. Nah, ini terlihat di sini. Nah, Ibu titik merah ini menjelaskan. Sedangkan sini adalah memahami. Begitu selanjutnya, ini memahami, diganti dengan menjelaskan. Nah, tambahannya itu tadi peserta didik mampu. Oke ya. Baik. Lanjut ke ke slide berikutnya atau sebentar ya. Hapus dulu ini. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi bedanya tadi, selain menambahkan kata-kata peserta didik mampu, nah diganti menjadi memahami diganti menjadi menjelaskan, ya. Jadi itu bedanya.
Baik, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu fokus, nilai, dan sikap. Ini bisa Ananda salin saja seperti kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Untuk materi pembelajaran, nah ini tinggal mengganti saja nanti. Kalau sekarang kan mulai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh. Ini diambil dari tujuan tadi. Diambil dari indikator yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, bedanya di sini hanya poin-poinnya, kemudian ada penjabaran dari ciri-ciri teks anekdot tersebut. Nah, itu bedanya. Kalau ciri-ciri teks anekdot ada, coba lihat yang poin C, memahami sifat humoris dan lucu. Kalau di teks LHO itu tidak ada memiliki sifat humoris dan lucu ini. Jadi jangan disalin kalau yang ini. Nah, lihat di buku siswa atau lihat dari internet ciri-ciri dari LHO tersebut. Ini pendekatan saintifik. Ini bisa ditiru saja, ini media dan sumber belajar juga. Kemudian kita masuk ini yang paling penting Ananda, skenario atau kegiatan pembelajaran. Atau ada yang menggunakan istilah langkah-langkah pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa saja kegiatan kita nanti di dalam kelas. Jadi ada 3 kegiatan besar. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Ini waktunya, alokasi waktunya 10 menit. Nah, di sini ada guru melakukan pembukaan pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Nah, contohnya, Assalamualaikum Ananda Ibu, apa kabar semuanya? Nah, itu namanya salam pembuka. Nah, oke, sekarang kita berdoa. Bisa gurunya memimpin doa, bisa juga ketua kelas atau perwakilan dari kelas tersebut, ya. Langkah yang kedua yaitu guru mencek kebersihan kelas. Nah, diatur dulu kelasnya. Bagaimana kalau ada sampah tolong dibuang keluar Ananda. Nah, atau dicek dulu kursinya, luruskan ya Nanda, jadi pokoknya bersih rapi gitu. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, jadi dicek dulu kehadirannya. Siapa yang terlambat, siapa yang hadir cepat, nah siapa yang tepat waktu itu dicek semuanya. Sebutkan namanya, yang pertama siapa, yang kedua siapa, lalu di checklist. Nah, itu namanya absensi. Ingat ya, absensi ini dalam kurung ini jangan sampai tertinggal, ditulis nanti di dalam RPP yang Anda rancang. Yang keempat, peserta didik merespon pertanyaan tentang pembelajaran sebelumnya dan mengaitkannya dengan pembelajaran sekarang. Jadi guru kan bertanya ini, apa pelajaran kita minggu lalu? Nah, apa pula pelajaran kita hari ini? Nah, itu dikaitkan. Kalau yang lalu cerpen, sekarang drama. Dikaitkan, dia sama-sama merupakan karya sastra. Cuman ini bentuknya seperti ini. Nah, dijelaskan sekilas ya, apersepsi namanya. Ingat itu apersepsi. Tolong dicatat atau diingat ya. Jangan sampai tinggal nanti dalam menulis RPP berikutnya, persepsi. Yang kelima, peserta didik menerima informasi tentang KD, kita berikan KD-nya. Tentu siswa harus tahu juga KD-nya apa, wajib ya. Kemudian tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran berikan secara garis besar. Nanti tinggal Ananda tiru aja ini. Yang keenam, literasi siswa. Jadi literasi ini boleh berbentuk membaca, boleh menulis, kalau di sini menulis ya. Jadi ada 6 kegiatan ya untuk pembukaan. Atau kegiatan awalnya ada 6, sedangkan kegiatan inti nanti ada 10. Yang pertama yaitu peserta didik diberi motivasi untuk memusatkan perhatian pada topik yang akan dibahas. Jadi siswa mengamati nih, kita berikan motivasi selaku guru. Rajin ya belajar pada hari ini, semangat belajarnya, ada tinggi sinyalnya. Nah, itu salah satu bentuk dari memotivasi. Nah, baik Ananda, materi kita hari ini sangat penting ya, karena nanti Ananda akan belajar lagi pada semester berikutnya. Jadi Ananda harus paham ini. Nah, ini merupakan pengetahuan dasar yang sangat Ananda harus menguasainya. Nah, itu contoh dari memotivasi. Kemudian yang kedua, guru memperdengarkan teks anekdot melalui video atau audio kepada siswa. Karena kita mata kuliah menyimak atau nanti di kelas Ananda di sekolah mengajarkan menyimak, tentu menggunakan video atau audio. Boleh pakai fokus, boleh berupa tape recorder atau dibawa saja speaker ke dalam kelas. Yang berikutnya, yang ketiga, siswa menyimak teks anekdot yang diperdengarkan, itu namanya kegiatannya mengamati. Yang keempat, peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan, pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah, dan contoh teks anekdot. Itu namanya kegiatannya mengumpulkan informasi. Yang kelima, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya tentang tugas yang ia kerjakan jika kurang paham. Itu kegiatannya menanya. Yang keenam, jika ada siswa yang bertanya, lalu guru menjelaskan dan siswa mengolah informasi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Itu nama kegiatannya mengasosiasi. Jadi jumlah M-nya nanti ada 5. Itu ciri-ciri dari pembelajaran
scientific. Jadi itu nama kegiatannya scientific ya Nanda. Nah, bisa dilihat di sini tadi mengamati, itu M yang pertama, M yang kedua mengumpulkan informasi, M yang ketiga menanya, M yang keempat mengasosiasi, dan M yang kelima mengkomunikasikan. Jadi dia boleh berulang-ulang, nanti dia mati lagi, ditanya lagi, itu boleh. Yang penting ada 5 M pokok itu yang harus Ananda cantumkan di dalam sebuah RPP. Dan dalam pembelajaran memang pendekatan saintifik itu yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Baik, kita masuk tadi sampai nomor 5 ya. Sekarang masuk ke nomor 6. Jika ada siswa bertanya lalu guru menjelaskan dan siswa mengolah informasi yang telah dijelaskan guru tersebut, itu termasuk kegiatan mengasosiasikan. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan tugasnya secara bergiliran. Ya, secara berkelompok tentang pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, unsur-unsur teks anekdot, dan contoh teks anekdot. Anggota kelompok yang mewakili saja untuk mempresentasikan ke depan. Itu nama kegiatannya mengkomunikasikan kalau bagian dari 5M tadi. Yang ke-8, guru dengan siswa lain mendengarkan presentasi kelompok tersebut. Yang ke-9, siswa bertanya tentang teks anekdot yang dipresentasikan kelompok. Dan yang ke-10, guru memberikan penegasan atau tindak lanjut terhadap hasil presentasi kelompok tersebut. Jadi guru mengomentari di langkah ke-10 ini. Jadi ada 10 langkah untuk kegiatan inti. Yang berikutnya kegiatan penutup 10 menit. Nah, guru memberikan post test. Apa tuh Bu? Post test, tes terakhir dengan memperdengarkan teks anekdot yang kedua dengan judul sampah masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mengerjakan post test yang menjawab pertanyaan tentang teks anekdot yang didengar tersebut. Dan yang terakhir, guru menutup pelajaran bisa dengan cara memberikan PR atau menyimpulkan pelajaran. Jadi itu 3 kegiatan tadi Ananda. Nah itu Ananda jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan ya. Baik, ini adalah materi-materi teks anekdot ya. Kemudian di bawah penutup tadi ada penilaian. Ini tetap Ananda buatkan, tiru saja padanya ya. Kegiatan untuk penilaiannya, instrumen tanda tangannya juga Ananda buat saja nama Ananda sendiri. Ini materi serta apanya, ini teksnya ya. Nah, jangan ditiru kalau yang ini. Ini anekdot untuk LHO, cari pula LHO, ambil dari buku siswa atau dari internet ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Ini ada teksnya dan ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang untuk pembuatan media atau video kan itu sebaiknya dibuatkan dalam bentuk videonya dan jumlah soalnya 10 dan lalu berbentuk objektif ya. Ini referensinya, ini penilaiannya dan lain sebagainya. Baik Ananda, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.